Petir di siang bolong. Seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh publik ketika mendengar kabar dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Syahnaz dengan pesinetron Randy Kiyarnet. Ya, kabar mengejutkan ini datang dari istri Randy, Lady Veronica Nayoan, yang mengunggah bukti perselingkuhan yang terjadi antara Syahnaz dengan Randy Kiyarnet. Bahkan, yang membuat publik pun tidak percaya dan terbelalak adalah karena dugaan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy sudah berlangsung sejak lama, bahkan sudah diperingatkan serta diberi kesempatan berubah oleh Lady Veronica istri Randy. Namun, kesempatan yang diberikan diduga tidak dipergunakan dan kembali mereka pun diduga melakukan perbuatan cinta terlarang. Dan yang lebih miris lagi, karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy juga sudah diketahui oleh JJ sebagai suami dari Syahnaz. Lalu, seperti apakah kemarahan JJ sebagai suami? Dan seperti apa luapan emosi Lady sebagai istri dari Randy dan sebagai orang pertama yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan Syahnaz tersebut? Di lain kisah, Ari Wibowo pun akhirnya buka suara terkait tuntutan Inge sebesar 1 miliar rupiah 30 juta rupiah. Seperti yang tertulis dalam jawaban dari pihak Inge dalam lanjutan gugatan perceraian yang dilayangkan Ari di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu silam. Ya, Ari mengaku belum mengetahui perihal kabar tersebut dan menyerahkannya kepada kuasa hukum serta proses persidangan yang tengah berjalan. Lantas apa jawaban Ari terkait biduk rumah tangganya yang sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan? Dan benarkah Ari mulai membuka tragedi kelam dalam rumah tangganya kepada kedua buah hatinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkejut serta syok. Seperti itulah yang kini sedang dirasakan publik. Ya, bagaimana tidak? Sungguh tidak percaya akan apa yang didengar dan juga dilihat jika kini Syahnaz sedang masuk dalam bara pemberitaan dugaan perselingkuhan. Hal ini pun tercetus oleh unggahan kekecewaan dari istri pesinetron Randy Kiyarnet, Lady Veronica Nayoan, yang tiba-tiba saja mengunggah dugaan bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz dengan suaminya. Bahkan, yang mengejutkan dan membuat publik pun tidak percaya karena dugaan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy sudah dilakukan sejak lama, bahkan sudah diberikan kesempatan untuk tidak mengulangi kembali ketika dugaan cinta terlarang mereka diketahui oleh Lady Veronica Nayoan. Namun, sayang seribu sayang, kesempatan kedua yang sudah diberikan oleh istri Randy Kiyarnet itu tampaknya tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Hal ini pun terlihat dari unggahan Lady Veronica berikut ini. Aku maafin, dan 11 September kita masih syuting bareng. Aku dan suaminya pun jadi cameo di judul itu. Aku maafin karena aku percaya kalian masih punya hati. Lihat aku lagi hamil dan aku memang gak mau terlalu panjang karena fokus dengan kesehatan aku saat itu. Sudah dari Juli 2022 saya diam. Setahun sudah sejak saya hamil sampai sekarang Jacob umur 6 bulan. Kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ketiga saat itu. Bahkan bodi lahir di 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek. Dan dokter bilang kalau saya tidak cito, kemungkinan saya meninggal dunia. Karena dinding rahim saya robek bisa kemana-mana. Tapi tak ada sedikit pun niatan kalian untuk berhenti.
Saya kasih tahu kalian bagaimana mencintai seharusnya. Cinta itu mampu membuat kalian berani wujudkan cinta itu. Tapi selesaikan dulu hubungan kalian dengan saya. Dan tim intens investigasi pun mencoba melakukan penelusuran ke kantor di mana JJ bekerja untuk mendapatkan konfirmasi dari JJ. Berikut ini adalah penelusuran tim intens investigasi. Jadi yang saya lihat di kartu saya ada kartu The High Priestess ya, yang artinya di sini ada bisa dibilang terlena ya, terlena atau bahasanya cinlok. Ya, jadi kalau sudah ada rasa cinta lokasi, kalau bisa dibilang sih seperti itu ya. Namun, kesempatan yang diberikan oleh Lady Veronica memang terbukti diduga tidak ambil baik oleh Shahnaz dan juga Randy. Salah satu buktinya adalah ketika Lady mengunggah semua bukti-bukti yang mendukung pernyataannya jika benar suaminya diduga berselingkuh dengan adik Raffi Ahmad itu. Faktanya, Lady pun juga menyebutkan jika Shahnaz diduga telah memberikan suaminya 1 unit handphone yang dipergunakannya untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan berbagai bukti lain yang memperkuat tudingannya tersebut, yang sepertinya sudah membuat kekesalannya semakin menjadi-jadi dan tidak bisa terbendung lagi hingga akhirnya kemarahan yang selama ini terpendam meledak ke permukaan publik bagaikan gunung meletus. Berikut ini unggahan kalimat kekecewaan dari istri Randy. Setelah itu diganti nomor HP-nya sama suaminya. Masih berhubungan dengan suami saya, tapi nggak mau mengakui kalau masih berhubungan. Sampai sumpah-sumpah. Tapi kok Randy bisa nyamperin ke studio dan bolak-balik ke rumahnya saat suaminya ke London? Anda berikan suami saya handphone beserta nomor kartunya supaya nggak ketahuan lagi. Dan lagi-lagi ketahuan. Dan saya tahu bagaimana suami saya nggak balik-balik lagi kalau kamu selalu hubungi terus. Udah diganti nomor HP-mu 3 kali oleh suamimu. Malah kamunya yang menghubungi suami saya lagi dan lagi. Jadi saya ikhlaskan ya. Semoga kamu punya keberanian yang sama untuk mengakui cintamu yang katanya sangat luar biasa untuk suami saya. Ini nomor barunya yang menghubungi suami saya lagi dan lagi. Dan ternyata belum selesai rasa terkejut publik dengan dugaan perselingkuhan Shahnaz dengan Randy. Fakta yang diunggah oleh Lady Veronica adalah soal panggilan sayang seperti suamiku hingga tudingan tato bergambarkan seorang wanita yang menurut Lady sengaja dibuat oleh sang suami sebagai rasa sayang dan juga cintanya untuk wanita yang sebenarnya sudah memiliki suami dan anak itu. Belum puas Anda, suami saya sampai tato wajah Anda di badannya. Walaupun katanya sebenarnya hanya karena balasan kemarahan saya laporin KDRT psikis pada Januari 2023 yang lalu. Saat saya mendapati chat kalian yang kemudian saya cabut laporan tersebut. Dengan kesepakatan kalian berhenti berhubungan dan kita akan tanda tangan surat kesepakatan dan berjanji akan menghapus tato itu. Kalau kalian benar-benar cinta, seperti yang kalian bilang bagaikan suami istri, saling menganggap rumah dan punya cita-cita untuk bersama, kalian harus berani terbuka. Beranilah selesaikan hubungan istri dan suami kalian masing-masing dulu. Of words ya, kalau saya lihat ya di sini cinlok ya, jadi kayak Shahnaznya ini baper ya, artinya gini, arti baper itu Shahnaz ini kan tidak bisa artinya dengan seseorang yang lembut
yang baik, perhatian ya. Nah, mungkin di sini Shahnaz ini kayak apa ya? Kayak kelepek-kelepek lah bisa kita bilang seperti itu bahasa singkatnya ya, bahasa singkatnya kelepek-kelepek yang artinya bahwa Shahnaz ini terlena gitu. Mungkin dengan Shahnaz ini tipikal wanita yang lembut banget, yang hatinya itu rapuh ya, hatinya rapuh, lembut, dan apabila ada seseorang yang masuk untuk memberi dia artinya ngejaga dia, ngayomi, kayak mendukung, mensupport, ya udah lumer di situ. Yang lebih mengejutkan lagi adalah karena ternyata dugaan perselingkuhan yang dilakukan Shahnaz dengan Randy juga telah diketahui JJ sebagai suami Shahnaz. Bahkan JJ pun dalam unggahannya disebutkan jika Shahnaz ketahuan melakukan kesalahan yang sama, maka JJ pun juga tidak segan-segan akan menceraikannya dan membawa anak-anaknya. Dan ternyata pada akhir Maret 2023 lalu, JJ dan Shahnaz pun terlihat melakukan sesi wawancara bersama di depan awak media untuk membicarakan Shahnaz yang dituding telah melakukan operasi plastik alias oplas pada bagian hidungnya. Lalu benarkah sebenarnya rumah tangga JJ dan Shahnaz pada saat melakukan sesi wawancara tersebut di bulan Maret 2023 ini sudah terguncang hebat? Dan benarkah ketika JJ dan Shahnaz saat melakukan sesi wawancara sudah hilang perasaan cinta satu sama lainnya? Iya, banyak yang bilang gitu ya. Oh iya, kemarin itu Banyak rame yang kira gitu banget. ya. Banyak banget yang nanyain. Aku sampai ngakak kemarin tiba-tiba di DM-in kan sama orang-orang. Nggak DM sama orang-orang, sama siapa ya? Sama si Taca, sama Komen JJ. banyak. Iya banyak komen. Ini Aku asli pengen nih. ngomong. Yang emang aku tuh di foto ini kenapa sih? Memang aku terlihat cantik banget gitu di foto ini, kok sampai dikira dioperasi kayak gitu. Terus aku ketawa-ketawa aja sih, sebenarnya nggak dioperasi. Itu mungkin karena angle. Angle itu. Aku nanya kan ke JJ kayak kenapa ya? Emang iya gitu aku kelihatan di sini seperti lebih mancung dan lebih tirus, kata JJ. Emang enggak, itu mah angle doang, sama sih mungkin sih mukanya ditutup rambut. Sebenarnya jadi angle itu adalah penting, bisa Nah, ini merubah bisa muka. dilihat kan sekarang aslinya. seperti Aslinya apa. mah begini aja. Lalu, benarkah Ali Tarot sudah membaca jika di tahun 2023 ini akan banyak tragedi perselingkuhan yang terjadi pada selebriti? Sebenarnya di sini akan terjadi perselingkuhan, ya, akan banyak terjadi perselingkuhan di sini. Cuman posisinya tidak diakui karena perselingkuhan, ya, karena ada pintu maaf, makanya dimaafkan karena komitmen, keadaan, ya, suasana yang mulai membuat jenuh. Di sini the devil ya. Oke, kalau saya lihat di sini memang ya di sini ya saya lihat sudah cukup lama kayaknya memang ini rumah tangganya agak kurang baik nih gitu. Kalau saya lihatnya ini 2-3 tahun ini agak memanas nih untuk di dalam rumah tangga ini. Jadi memang sering, kalau saya lihat sini sih sering ada perdebatan antara mereka berdua ya. Jadi kayak memanas gitu. Jika kini publik dicengangkan dan dikejutkan oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Shahnaz dengan Randy, tak kalah menghebohkan juga ketika cerita rumah tangga lainnya, yaitu Inge yang kini menuntut Ari Wibowo sebesar 1 miliar 30 juta rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. Satu dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.
Drama panjang yang menyelimuti biduk rumah tangga pasangan Ari Wibowo dengan sang istri Inge Anugrah sepertinya belum menemukan kata sepakat. Ya, setelah menghebohkan publik dengan jawaban dari pihak Inge perihal nafkah masa lampau yang besarnya cukup fantastis, yaitu sebesar 1 miliar 30 juta rupiah. Kemarin, Ari yang ditemui oleh tim intens investigasi di sebuah acara akhirnya buka suara perihal jawaban dari wanita yang telah memberikannya 2 orang anak itu. Menurut Ari, ia pun belum mengetahui jawaban Inge dalam gugatan yang diajukannya itu. Apalagi terkait jumlah nominal yang diminta oleh istrinya. Lantas, seperti apa saat Petrus Balapationa, kuasa hukum Inge, menjelaskan alasan kliennya meminta uang tersebut dibayarkan oleh Ari. Aduh, saya belum baca dan biar gini lah, biar proses pengadilan, proses perceraian itu kan masih berjalan. Semua itu kan akan diselesaikan di dalam sidang tertutup, bukan diselesaikan di luar pengadilan. Jadi mau ngomong apa, mau minta apa, itu kan nanti semua ada hakim yang akan menentukan semuanya. Itu kan jalur yang benar dan kita ikuti jalur itu aja. Tuntutan 1 miliar itu kan namanya nafkah lampau. Artinya kelalaian Pak Ari selama berumah tangga itu tidak pernah memberikan uang. Jadi selama mereka menikah itu tidak pernah kasih uang. Maka ingin menuntut kalau sebulan itu misalnya dijatain 5 juta, maka akan ketemu angkanya. Mengapa angkanya menjadi 1 miliar 30 juta? Karena perkawinan mereka sudah berlangsung 200-an bulan, 206 bulan gitu loh. Nah, jadi karena perkawinan mereka sudah berlangsung lama, maka yaitu jumlahnya menjadi besar. Karena selama mereka bersama-sama itu Inge tidak pernah dikasih duit. Memang ya mungkin dari aktivitas dia kan bisa dapat duit, tapi maksudnya tanggung jawab suami kan bisa memberi uang. Nah selama itu kan tidak pernah kasih. Yang paling banyak itu 300.000 dia bilang. Itu uang diambil dari mana? Dari Brankas yang uang bensin, uang pembelian galon, uang pembelian yang kebutuhan hari-hari itu dia bisa ambil. Setelah perceraian itu baru dia tahu seperti itu. Selama ini dia tidak pernah maksudnya mau menuntut itu gitu loh. Hanya setelah perceraian dia konsul dengan berbagai teman yang berumah tangga. Ya, Ari yang belum mengetahui jika hal tersebut memang dirasa wajar karena Ari masih menutup dalam-dalam segala hal yang menyebabkan gagalnya biduk rumah tangga yang dibina selama hampir 17 tahun dengan istrinya itu. Menurutnya, ada hal yang tidak bisa diceritakan dan tidak harus diceritakan. Mengingat permasalahan rumah tangga adalah sebuah hal krusial yang melibatkan 2 orang untuk sepakat menyelesaikannya lewat jalur sebuah perceraian. Tidak cukup sampai di situ. Adik Ira Wibowo ini pun juga menambahkan jika proses perceraian mereka sebenarnya sudah dipikirkan matang-matang dan sudah diketahui oleh kedua orang anak mereka. Lantas benarkah menurut Ari, anak-anaknya pun sudah mengetahui permasalahan kedua orang tuanya dan mendukung keduanya untuk mengakhiri biduk rumah tangga dengan jalan perceraian? Ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan, ya kan, karena ini urusan pribadi. Tapi biarlah semua itu diselesaikan di pengadilan. Yang pasti, yang saya mau sampaikan adalah bahwa ini kan ya namanya sebuah pernikahan kan memang tidak semuanya selalu lancar, ya kan. Walaupun kita artis, kita selebriti sekalipun ya tidak berarti terus semuanya pasti akan indah-indah aja, ya kan. Namanya
namanya kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan, itu juga dengan istri saya. Dan kalau memang kita sama-sama sudah sepakat dan kita merasa bahwa pisah ini adalah jalan yang terbaik, kita juga udah bicara dengan anak-anak juga udah setuju, tidak ada masalah, maka ya tolong didoakan saja supaya kita sama-sama bisa memulai lembaran hidup baru dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Anak-anak udah oke, nggak ada masalah sama sekali. Mereka juga mau melihat kita bahagia dan aku sebagai ayah tentunya juga sudah menanyakan secara psikologis mereka bagaimana, tapi mereka bilang mereka nggak ada masalah apa-apa. Ya kita lihat mudah-mudahan benar, tapi memang zaman sekarang ini kan perceraian ini kan sesuatu yang udah sering terjadi ya, tidak berarti disepelekan, sebuah pernikahan itu disepelekan tidak, tapi ya memang teman-teman kelasnya pun mungkin 50% sudah single parent orang tuanya gitu ya, dari teman-temannya mereka gitu. Jadi bagi mereka juga ini bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Belum juga bercerai, Ari pun sudah dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan artis cantik Ola Ramelan. Lantas, apa kata Ari terkait hal itu? Dan seperti apa tanggapan Ola Ramelan atas kabar dirinya yang dijodohkan dengan Ari Wibowo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Award. Silet Awards. 1 dekade. Hanya di RCTI. Di tengah kabar perseteruan yang panas antara Ari dengan Inge, kini terselip berita jika Ari dijodoh-jodohkan dengan Ola Ramelan. Lantas, bagaimanakah Ari menanggapi sosok aktris cantik Ola Ramelan yang kini ramai dijodohkan warganet dengannya? Dan apa pula respon Ola terkait kabar tersebut? Ola kan udah teman lama, saat ini sama sekali nggak ada. Kemarin juga ada gosip lagi Ari pengen inget cepet-cepet keluar rumah karena udah ada penggantinya. Itu bohong banget. Saya juga nggak mungkin tega melakukan itu sama anak-anak saya abis cerai langsung. Bagaimana memang kenyataannya sama sekali nggak ada, dan ke depan masih akan mau nikah lagi atau enggak juga saya belum tahu. Ya Allah, kayaknya kemarin dijodohin sama ini, jodohin sama itu, belum ada yang nyangkut. Lagian Ari juga belum selesai guys, ya jadi nggak ada yang jodohin. Kalau udah selesai gimana? Kalau udah nih, PDKT tuh. Mau nggak kalau udah selesai, mau nggak? Coba yang ditanya orang yang laki, biasanya kan yang ngejar laki ya. Kalau saya mah lihat nanti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.